nebak buah. Kalau berhasil lo bakal dapet 2M. Buah ini warnanya hijau. A. Alpukat. Yes. Buah ini ada durinya. Depannya D. Durian. Gue pernah tuh dulu ditimpuk temen pakai buah durian sampai berdarah gue. Kasian. Buah ini oren, bulat dan seger kalau dimakan dingin-dingin. Oh, jeruk. Gile, jeruk dingin itu enak banget cuy. Buah ini kuning dan asem kayak muka lo. Enak aja. L. Lemon. Buah ini sopan. Hah? Emang ada buah yang sopan? Monggo, silahkan monggo. Ah, mangga. Monggo. Buah ini rumahnya si SpongeBob. SpongeBob kan film kesukaan aku. Buah nangka. Aduh, bukanlah PA. Masa gitu doang nggak tahu? Sini gue bisikin. Ketipang ketipung. Oh, nanas. SpongeBob SquarePants. Dut. SpongeBob. Musim hujan atau musim panas? Aku kan suka hujan, pasti asik, apalagi malam-malam. Wah, sejuk banget hujan semalaman. Ren, kayaknya kamu nggak bisa berangkat ke sekolah deh. Kenapa, Ma? Lihat aja tuh jalanan banjir tinggi karena hujan terus. Ma, apa? Kita jadi liburan ke Jepang kan? Kayaknya nggak jadi deh, Nak. Orang udah 3 hari hujan gak berhenti, mana bisa kita naik pesawat? Batalin aja. Yah, jadi nyesel pilih musim hujan. Nak, hati-hati ya kalau jalan, atap rumah kita bocor. Astaga, lantai rumah kita basah semua. Ma, kok baju aku bau sih? Ya iyalah, bajumu kan gak dijemur, gak ada matahari, orang hujan terus minggu ini. Iya juga, pantas baju aku bau semua. Ma, kok mumu banyak kutu sih? Iya, kan hujan terus, kucing jadi pada kutuan. Kasihan mumu. Wah, aku bisa melihat gaji masa depan orang. Ma, adik mau jadi pilot, pasti gaji adik besar. Mama dukung kamu, adik. Kalau aku mau jadi dokter biar bisa nyembuhin banyak orang. Yah, jadi dokter mah gak ada masa depan, gajinya paling kecil. Apalagi kakak dodol. Gaji masa depan adik cuma 50.000. Apa sih kakak, sirik ya? Kalian udah nentuin cita-cita kalian belum? Gue mau jadi guru, Ren. Wah, gaji kamu 5 juta nanti. Kalau gue mau jadi arsitek, soalnya gue jago gambar. Wah, gaji kamu gede banget nanti. Kalau gue mau jadi beban keluarga aja, gue nggak punya cita-cita. Ih, jangan gitu, kamu harus semangat. Tuh, gaji masa depanmu 15 juta. Serius? Masa iya orang bodoh kayak gue gajinya segitu? Iya, masa depan gak ada yang tahu. Gue Siska, anak orang paling kaya. Sekolahan gue aja mahal. Gaji gue pasti paling besar di antara semua orang. Siska, gaji kamu cuma 80.000. Gak mungkin, gue kan orang paling pintar. Aku bisa tahu berapa banyak pahala setiap orang. Permisi, paket. Paket siapa ya? Atas nama Squidward. Oh iya, itu punya adik saya. Wah, pahala bapak kurir banyak banget. Ren, liatin pahalaku dong ada berapa? 10%. Pasti salah, masa cuma segitu? Gue kan sering bagi-bagi duit ke orang biar kelihatan baik. Kamu gak tulus sih. Apa sih? Berisik lo, Ren. Ren, boleh minta tolong gak? Minta tolong apa, Den? Tolong kasihin uang 500.000 ini ke pemulung itu, kasihan banget dia. Kenapa gak kamu kasih sendiri aja? Aku nggak mau ada orang lain yang tahu kalau aku berbagi, karena aku ikhlas. Wah, pahala kamu gede banget. Pak, ini ada uang dari orang gak dikenal. Terima kasih, Nak. Tapi ini terlalu banyak. Bapak tidak mau mengemis. Bapak mau bekerja saja. Rezeki, Pak, gak boleh ditolak. Ya udah, Bapak terima untuk beli makanan buat anak-anak yatim karena ini terlalu banyak. Wah, pahala Pak pemulung besar banget. Aku bisa mengetahui sisa umur semua orang. Ren, papa sakit keras. Kata dokter umur papa nggak lama lagi. Kalau papa udah nggak ada, kamu jagain mama ya. Umur Papa masih panjang kok, Papa pasti bakal sembuh. Nak, kita jalan-jalan ke Bali yuk sama papamu. Enggak, Ma, aku mau pergi sama teman-teman aja. Ya, Sisa umur Mama tinggal 1 tahun lagi. Ma, ayo kita ke Bali. Kakek mau ikut ke Bali nggak sama mama papa? Tidak, Cu. Kakek sudah tua, sudah 70 tahun. Mana kuat jalan jauh. Kakek takut kenapa-napa di jalan. Gak bakal kenapa-napa kok. Orang sisa umur kakek masih 30 tahun. Berarti kakek akan meninggal umur 100 tahun dong. Hai Besti. Hai Lala, tumben kamu datang ke rumah aku. Iya, aku mau pamit. Aku mau pergi ke Jerman buat sekolah. Yah, kita nggak bisa ketemu lagi dong. Aku bakal balik Indonesia kok tiap 2 bulan sekali. Lala, jangan pergi, firasatku nggak enak. Aku bisa tahu hati orang itu kotor atau bersih.
Tante lagi ngapain? Sini Ren, bantuin tante dong. Bantuin apa, Tan? Pilihin makanan yang udah rusak buat dibagiin ke orang-orang daripada tante buang kan. Tapi yang masih bagus jangan ya. Tapi nanti kalau orang itu sakit perut gimana? Biarin aja, mereka juga nggak tahu kalau makanan ini udah kadaluarsa. Hati tante kotor. Mama tumben gak pakai kalung sama cincin. Iya, udah mama jual, nak. Kok dijual, Ma? Itu kan kalung berharga mama dari mendiang nenek. Gak apa-apa, mama jual itu untuk bantu orang yang terkena bencana alam. Tapi mama jadi gak punya perhiasan. Kita harus membantu orang yang kesusahan, Ren. Mereka lebih membutuhkan. Mama benar. Dek, kamu mau kemana bawa payung sebanyak itu? Buat apa? Oh, ini Kak, kan sekarang lagi musim hujan. Adek mau keliling jalanan buat bagiin payung-payung ini buat orang yang kehujanan, kasihan mereka. Ya udah, terus berbuat baik ya, Dek. Kakak mau pisang? Saya mau menculik kamu, ayo ikut saya. Kak, saya boleh izin teriak minta tolong nggak? Jangan dong, nanti saya ketahuan. Tapi kan kata mama kalau ketemu orang asing yang wajahnya serem harus teriak minta tolong. Ya terus, kalau nggak nurut sama mama nanti saya durhaka. Udah, nggak usah banyak cincong, ayo ikut saya. Tapi Kak, inget loh, surga ada di telapak kaki mama. Kalau gitu saya nggak bisa masuk surga dong. Emang mama kakak di mana? Saya dari kecil dibuang di selokan. Kasian banget kakak, sini cerita sama aku. Iya, tapi sebelumnya boleh saya minta pisangnya? Saya lapar sekali. Boleh, tapi aku gigit satu gigitan dulu ya. Astaga, tinggal kulitnya. Mengetahui isi dompet cowok aja deh. Hai pa, minta uang dong buat beli mobil. Gila kamu, papa uang 5.000 aja nggak ada. Ih, papa bohong, uang papa ada 800 juta. Anak-anak, hari ini kalian wajib membayar uang kas kelas ya sebesar 20.000. Aduh, aku lupa bawa uang lagi. Daniel, aku boleh pinjem uang nggak buat bayar uang kas? Gak ada, Ren. Gue aja bawanya pas-pasan. Bohong, ayolah please, besok aku balikin. Enggak. Pinjem aja sana sama Nino. Nino, aku boleh pinjem uang nggak 20.000 buat bayar uang kas? Boleh kok Ren. Uang Nino pas-pasan. Aku janji besok aku ganti. Gak usah diganti nggak apa-apa Ren, aku ikhlas kok. Hai Ren, ke salon bareng yuk. Gue pengen ganti warna kuku. Ayo Lus. Loh, kok aku bisa lihat isi dompet Lucy? Dia kan cewek. Lus, kamu cewek beneran kan? Kok kamu nanya gitu sih? Maksud kamu apa? Suaramu kok berubah? Ya sebenarnya nama gue itu singkatan dari Lukas si Mangkuk. Semoga nama aku bagus. Ren kan nama cowok. Ya udahlah daripada nggak punya nama. Halo Besti. Jangan-jangan lo belum dapet nama. Udah dong, nama aku Ren. Ren, Renaldi, Reno. Ren kan nama cowok. Menghibur dikit kek, aku udah bete dari tadi gara-gara nama aku kayak cowok. Lah, emang nama lo itu kan nama cowok. Nama gue dong, Mini. Minnie Mouse. Bukan, Mini Depu. Winnie kali. Guys, sekolah kita kedatangan murid baru. Namanya Ren. Hah, murid baru? Halo, nama gue Ren. Perkenalkan, nama saya Ren. Banyak banget yang namanya Ren. Nilai tertinggi di kelas ini jatuh kepada Ren. Yeay, akhirnya aku dapat nilai tertinggi. Yeay, Yeay, Ih, kalian kenapa yeay juga? kan nama gue Ren. gue juga Ren. Itu pasti Ren aku kan? Ren, gue denger-denger gebetan lo mau nembak cewek namanya Ren. Pasti Ren aku kan? Gak tahu, orang Ren di kelas kita aja ada 5. Jadi kaya atau jadi sehat? Kesehatan lebih penting dari segalanya kan? Kalau udah sakit, kekayaan udah gak ada gunanya. Ren, mulai sekarang kita pindah ke rumah mewah ini. Wah, gede banget rumah ini mah. Iya, Mama pilih jadi kaya tadi pagi. Apa? Lihat deh, Mama beli mobil mewah, tas mahal. Mulai sekarang hidup Mama pasti bakal bahagia dengan semua harta ini. Mama sakit. Mama nggak apa-apa nak, cuma pusing sama batuk biasa. Mama sesak napas. Mama, ayo kita ke dokter. Dokter, gimana keadaan mama saya? Umur mama Anda tidak lama lagi. Mama nggak mau mati. Mama baru aja ngerasain jadi orang kaya. Mama harusnya pilih jadi sehat aja. Sekarang semua kekayaan ini nggak ada gunanya. Diam kamu, Mama itu pengen banget jadi orang kaya dari dulu. Gak usah sok nasehatin Mama, dasar anak bodoh. Sakit sekali kepala mama. Tolong, mama udah nggak kuat. Aku mau mama sehat lagi. Ren, kamu di mana? Mama udah sembuh nih. Janji ya, kita bakal sahabatan selamanya. Pasti dong, kita bakal selalu sama-sama. Aku janji.
Lala, main ke taman yuk, kita petik bunga. Ayo Ren, aku bawa sepeda ya. Lala, kamu kenapa ngomong sendiri, nak? Aku nggak ngomong sendiri kok Pak, aku ngomong sama Ren. Kayaknya kamu lagi sakit. Ren, makasih ya udah jadi sahabat aku sejak aku lahir. Aku juga seneng lah jadi sahabat kamu, jangan pernah tinggalin aku ya. Aku janji. Lala, akhirnya kamu pulang. Kita main ke taman tempat biasa yuk, aku kangen. Aduh Ren, aku sibuk. Aku ada janji sama teman-temanku. Kamu main sendiri aja sana. Lala, kamu masih sibuk gak? Kita udah lama gak ngobrol sama main bareng. Aduh, besok-besok aja ya Ren. Aku ada janji sama teman yang lain. Lala sekarang berubah. Lala, kamu inget kan 10 tahun lalu kamu janji bakal selalu sama aku. Ren, cukup ya. Gue udah capek punya teman beda dunia. Sekarang gue udah punya banyak banget temen di dunia nyata. Jadi lebih baik lo pergi aja dari hidup gue. Mulai sekarang jangan ganggu gue lagi. Waktu hidupku 1000 tahun lagi. Ma, waktu hidup aku ada 1000 tahun. Jangan sampai ada yang tahu kamu private ya waktu hidupmu. Emang kenapa, Ma? Itu bahaya, kamu mau diculik suster ngesot. Gak mau, aku takut. Ren, kenapa waktu hidup lo di private? Paling waktu hidupnya sisa sehari, dia kan jelek. Guys, gak boleh ngomong gitu. Emang si Ren pantas mati kok. Udah mukanya jelek, miskin lagi. Aku salah apa sama kamu? Kenapa kamu jahat? Ya itu salah lo. Udah jelek, miskin, hidup lagi. Ma, kenapa waktu hidupku makin hari makin bertambah ya? Gak usah banyak tanya, udah sana masuk kamar. Pengumuman, Ratu sedang mencari putri mereka yang hilang. Pasti gue putri itu. Pasti gue lah, gue kan cantik. Putri Ratu memiliki umur ribuan tahun. Semua orang wajib mempublik waktu hidupnya sekarang. Cewek baju putih, kenapa kamu nggak publik waktu hidupmu? Prajurit, dia itu jelek, bodoh, dan miskin. Dia nggak mungkin lah seorang tuan putri. Astaga, ternyata kamu adalah tuan putri yang hilang. Ayo ikut kami ke istana. Ren, sahabat saya mau ikut ke Sahabat istana. gue juga. Oh, coba lagi nanti. Kenapa bisa error sih sistemnya? Guys, udah ada yang dapat status ratu sekolah loh. Jadi kalian udah tahu kalau aku ratu sekolah? Nggak usah ngaku-ngaku loh, bukan lo, keles. Terus siapa yang kalian maksud? Ratunya si Tania. Bukannya status dia dayang sekolah? Dia baru aja kasih tahu status aslinya. Guys, aku ratu sekolah yang asli, bukan Tania. Apa sih tukang kebun ini? Kayaknya dia iri deh sama gue. Mana buktinya kalau lo itu ratu sekolah? Statusku error, tapi aku yakin kok aku ratu yang asli. Kita semua nggak percaya sama lo. Udah bener banget gue putusin lo kemarin. Selain tukang kebun, ternyata lo juga tukang bohong. Oke, karena gue ratu sekolah, berarti gue penguasa di sekolah ini. Gue bakal minta kepala sekolah buat ngeluarin lo dari sekolah ini. Gak bisa. Lihat aja nanti culun. Hei tukang kebun, mulai hari ini kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Gak bisa gitu dong, Bu. Saya ini ratu sekolah. Ibu gak bisa ngeluarin saya dari sekolah ini. Tania ratu sekolahnya. Ibu lebih percaya sama Tania. Kamu juga nggak ada bukti kan? Tapi, Bu... Bu, kasih dia kesempatan untuk membuktikan statusnya. Bisa aja dia nggak bohong. Baiklah, kalau itu permintaan kamu, Glenn. Kamu kan raja sekolah. Glenn, makasih ya udah bantuin aku tadi. Sama-sama, aku harap kamu nggak bohongin aku soal status kamu yang asli. Iya, Glenn. Hei tukang kebun, jangan deket-deket Glenn. Dia itu jodoh gue. Lo mau gue kasih pelajaran, hah? Kamu nggak berhak melarang dia deket sama aku sampai terbukti status dia yang asli sebenarnya apa. Bodoh amat, gue Tania, satu-satunya ratu sekolah tercantik. Dia palsu. Kalau sampai terbukti ada yang bohong soal status ratu, aku akan memberikannya hukuman yang berat karena aku raja di sini. Gimana ya cara memperbaiki sistemnya? Aduh, kaki saya sakit. Ibu, kaki ibu kenapa luka-luka gini? Ibu terjatuh saat sedang menyapu lapangan sekolah. Kesandung, Nak. Ibu tunggu di sini bentar ya, aku ambilin obat. Lihat deh, itu si tukang kebun lagi bantuin emaknya. Ibu, ini obatnya. Makasih, Nak. Kamu baik sekali. Statusku udah nggak error. Guys, aku punya balon tiup jadul. Dodo juga punya. Ayo kita lomba. Siapa yang bisa bikin balon lebih gede? Siapa takut? Pakai 2 biji aja ya, Ren, balonnya. Oke guys, kita ikutin tantangan dari Dodo. Pakai 2 piece aja balonnya. Digulung di bagian stick ujungnya. Langsung aja kita tiup pelan-pelan. Ini kita sambil perhatiin balonnya ya guys. Jangan sampai ada yang bolong, soalnya nanti anginnya bocor dan balonnya bisa kempes. Kita tiup sampai kira-kira teksturnya udah padat. Jangan terlalu gede juga guys, soalnya cuma pakai 2. Si Ren cupu itu pasti kalah lah. Orang gue pakai 4 biji balonnya. Si Ren cupu pasti niup sampai engap. Mendingan gue tiup langsung aja pakai mulut biar lebih cepet. Balon gue pasti lebih gede daripada dia lah. Ngap-ngap deh Loren. Pasti dia udah kayak ikan koki napasnya. Lah, kok balon Dodo kempes sih? Bocor nih. Gedean balon Dodo. Lo cupu, Ren. Guys, komen ya, lebih gede balon aku atau si Dodo?